Halo relasi baik teman pintar, baik lagi di channel kita Edukasi Now. Pintar itu penting. Ngobrol santai tapi penuh makna. Relasi baik bukan drama. Isi kepala bukan cuma gaya. Ada nilai berilmu dan bermoral juga. Edukasi Now, ruang bersuara. Beretika tapi tetap bersuara. Podcast kita penuh value untuk kamu para relasi baik. Edukasi Now Podcast, pinter itu penting. Selamat datang. Hari ini kita bakal seru banget ya bro, karena ini settingannya ada yang nonton nih. Yes, benar banget bro. Ini ada peserta bimbingan ya dari Studio Fokus dari berbagai macam SMK. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia karena nggak lama lagi nih HUT RI yang ke-80. Gitu ya bro? Ya, jadi benar banget. Ini momen bulan Agustus ya. Bulan Agustus ini tidak terlepas dari kemerdekaan Republik Indonesia dan kita memperingati ke 80 tahun ya dengan semangat ya. Dan kita juga menghadirkan narasumber ya, seorang akademisi juga bergabung di beberapa komunitas ya. Langsung saja bro. Siap, kita panggil Pak Pras. Halo. Ya. Silakan. Oke Pak Pras. Manggilnya apa nih? Kak, Pak, atau Bang? Panggilnya Bung saja lah. Oh, Bung. Bung Pras, selamat datang di podcast Edukasi Now. Selamat datang. Ya, bisa perkenalkan dulu aktivitas dan kesibukannya saat ini ngapain aja? Alhamdulillah untuk kesibukan saya sekarang ini ya sebagai seorang akademisi ya, dosen pengampu mata kuliah dasar umum, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di kampus Politeknik Harapan Bersama yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Universitas Harkat Negeri. Oh, yang kemarin baru launching ya? Iya, kemarin baru launching tanggal 9 Agustus kemarin hari Sabtu. Oke. Ya. Itu gabungan Mas, itu dari tiga institusi, Politeknik Harapan Bersama, STIMIK YMI Tegal dan Kalisoga. Institut Harkat Negeri Kalisoga. Iya. Berkaitan banget nih sama tema kita yang tadi sudah saya sampaikan juga di opening, Yes. yaitu tentang kita mendekati nih yang namanya HUT RI, Ya. kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita mau bicarain sejarah singkat nih, Bung Pras. Oke. Secara singkat Ya, terbentuknya negara Indonesia ya. kemerdekaan Indonesia, supaya kita bisa merefleksikan di kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini. Oke, jadi begini ya, ini kalau biasanya tiap tahun kita kalau memperingati hari kemerdekaan di masyarakat kita itu kan seolah-olah begini ya Mas. Seolah-olah itu kita itu kalau memperingati kemerdekaan itu kok seolah hanya sebatas kayaknya merdeka dari penjajah sudah selesai. Sepertinya sesimpel seperti itu masyarakat kita. Bahkan lagi-lagi setiap tahun kita sering kali perhatikan seolah-olah itu sosok yang melekat pada hari kemerdekaan itu pasti satu orang, siapa? Soekarno. Pasti. Padahal itu prosesnya nggak sesimpel itu Mas. Ya, ini kalau boleh saya jelaskan ya, ini dari masa dulu, ini secara garis besarnya saja ya. Mungkin Mas Ahmad, Mas Fakih masih ingat dulu zaman sekolah ya. Dulu negara kita atau bangsa kita itu kan termasuk salah satu kategori bangsa yang memiliki peradaban tua, peradaban besar ya. Hal ini dibuktikan apa? Dulu mungkin teman-teman yang ada di sana, yang pemirsa yang sedang menyaksikan channel ini ya, masih ingat dulu ketika sekolah. Dulu kita pernah memiliki
dua kerajaan besar ya, Oh iya, Sriwijaya Sriwijaya dan juga Majapahit. Majapahit. Itu adalah bukti tentang kebesaran sejarah peradaban bangsa kita ya. Yang kemudian berlanjut di masa kerajaan-kerajaan Islam. Nah, selanjutnya dimulai sekitar awal abad 16 itu mulai kedatangan bangsa-bangsa dari barat. Nah, yang jelas bangsa-bangsa dari barat itu datang ke Nusantara, itu kan pasti ada sesuatu yang menarik nih. Nah, Iya. mungkin kalau kita ingat lagunya Kus Plus, orang bilang tanah kita tanah surga. Tanahnya subur, kaya sekali. Nah, sebetulnya ada faktor yang sangat spesifik sekali yang menyebabkan kenapa orang-orang barat itu bisa sampai ke bumi Nusantara ini atau Indonesia, yaitu apa? Rempah-rempah. Berarti negara banyak melirik ya Indonesia. Iya. Ya, waktu itu ya. Mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa harus rempah-rempah? Padahal rempah-rempah kita tahu sendiri tiap hari kita lihat di dapur ibu kita, rempah-rempah banyak sekali. Tapi kenapa kok itu seperti sesuatu yang berharga? Ini kalau kita flashback sejenak itu di sekitar akhir abad 15, itu kan di Eropa terjadi perang salib, Mas. Oh, Perang ini salib. lama lagi berarti. Nah, ya perang salib, kebetulan waktu itu kan perang salib antara kehalifan Turki dengan bangsa barat. Karena waktu itu memperebutkan satu pelabuhan namanya pelabuhan Konstantinopel atau sekarang itu masuk wilayah Istanbul Turki. Nah, itu kan salah satu pelabuhan yang menjual rempah-rempah. Karena peperangan waktu itu dimenangkan oleh Khalifah Turki, maka apa? Pelabuhan Konstantinopel ditutup untuk bangsa barat. Sementara bangsa barat itu sangat bergantung dengan rempah-rempah. Kenapa? Kita tahu sendiri bagaimana kondisi iklim di Eropa, Mas. Dingin. Dingin. Sehingga dengan kondisi demikian, mereka itu apa? Terdorong untuk gimana caranya mencari daerah penghasil rempah-rempah. Sehingga mereka itu melakukan sebuah misi namanya penjelajahan samudra. Nah, dengan misinya 3, gold, glory, dan gospel. Gospel. Gold. Nah, gold itu apa? Kekayaan, mencari kekayaan. Glory Manchester United. Mencari kejayaan. Gospel, menyebarkan agama Nasrani. Nah, makanya kalau misalkan ada pertanyaan, agama Nasrani yang ada di Indonesia itu berasal dari mana ya? Dari barat itu. Nah, jadi mereka lah melakukan penjelajahan samudra untuk mencari daerah sumber penghasil rempah-rempah. Ya, itu dipelopori oleh dua bangsa dulu, yaitu bangsa Portugis atau Portugal dengan bangsa Spanyol. Nah, dari bangsa Portugis itu diawali dari seorang tokoh bernama Bartolomeus Dias. Ya. Dias dari Portugis itu melewati Samudra Atlantik, terus sampai di ujung paling selatan benua Afrika, namanya Cape Town. Kalau teman-teman punya atlas, itu kan di peta benua Afrika ada kota Cape Town. Itu adalah kota paling ujung di Afrika atau Tanjung Harapan itu. Itu Bartolomeus Dias. Selanjutnya ada lagi namanya Vasco da Gama. Vasco da Gama lebih jauh lagi sampai ke Kalkuta, India. Kalkuta. Nah, Kalkuta namanya kota India. Dan yang ketiga lah ini. Ini kalau ini tulisannya tuh gini. Kalau dulu waktu saya pelajaran sejarah itu gurunya bacanya gini. Alfonso Albert Queque gitu tulisan. Tulisannya kan Alfonso Albert Queque gitu. Itu katanya ngejanya Alfonso Albert Queque gitu. Itu tahun 1511 ya. Itu sampai ke Selat Malaka. Ke Malaka atau yang sekarang Malaysia. Dari situlah kemudian mulai masuk ke bumi Nusantara. Makanya kalau pertanyaan bangsa barat mana yang pertama kali datang ke Indonesia? Portugis. Ya, kakek moyangnya Cristiano Ronaldo itu. Nah, setelah Portugis ada lagi itu tadi Spanyol. Nah, kalau Spanyol itu tidak diketahui secara pasti itu datanya kapan. Yang jelas pernah itu dipimpin oleh Ferdinand Magellan itu sekitar kurang lebih 8 tahun, Mas. Cuma karena Portugis dan Spanyol itu kan punya misi yang sama. Ya, jadi biar kita tidak saingan, bikin sebuah perjanjian namanya Perjanjian Zaragoza ya. Jadi Portugis mendapatkan wilayah di bagian selatan, maksudnya Kepulauan Nusantara, sedangkan Spanyol di bagian utara atau Filipina ya. Nah, itu nama Filipina sendiri itu berasal dari nama orang Spanyol, Mas. Filipino. Karena beberapa negara itu ada yang penamanya diambil dari nama seorang. Contoh, Amerika itu dari nama seorang, Amerigo Vespucci kayak gitu. Nah, jadi itu ya, itu tadi Portugis dan Spanyol. Selanjutnya, nah, tahun 1596 ya itu negeri kincir angin Belanda ya. Belanda juga datang, itu melewati Selat Sunda tahun 1596 di Kerajaan Banten. Nah, ini sekaligus di sini saya mencoba untuk mempertegas ya, selama ini pembelajaran sejarah mungkin boleh dikatakan ada yang keliru. Selama ini saya yakin, Mas Ahmad, Mas Fakih waktu sekolah masih ingat, Belanda, mesti guru-gurunya menjelaskan, Belanda menjajah Indonesia berapa?
350. Itu 350 tahun itu dihitung sejak kedatangan Belanda tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman namanya di Banten. Padahal Cornelis datang ke Banten itu nggak jajah, mau dagang. Karena kan di Banten itu kan penghasil lada itu. Cuma memang dalam prakteknya itu kan memang akhirnya terjadi monopoli dan sebagainya. Karena begini, ini ada beberapa para sejarawan itu menolak. Bahkan ada bukunya, saya pernah baca. Gitu. Bukan 350 tahun. Buktinya apa? Kurun waktu antara abad 16, 17, 18. Itu di Nusantara masih banyak kerajaan-kerajaan berdiri kokoh. Sebut saja Mataram. Termasuk Banten tadi. Aceh, Ternate, Tidore, Buleleng, Banjar. Itu semuanya berdiri kokoh. Bahkan dalam sejarahnya itu tidak jarang terjadi perlawanan itu apa? Mereka itu dalam pihak yang menang. Cuma kenapa dalam sejarah itu kok kenapa bangsa kita itu kalah? Karena sebetulnya satu hal, bangsa kita itu kelemahannya satu, mudah diadu domba gitu. Nah, jadi itu. Berarti tujuan utama Belanda ke sini itu memang berdagang. Dan Awalnya waktu dagang, cuma lama-kelamaan akhirnya melakukan monopoli. itu Indonesia kaya dengan rempah-rempahnya. Iya, Ya. rempah-rempah dan juga kekayaan yang lain. Ya, jadi selama ini pembelajaran sejarah kita yang mengatakan Belanda itu menjajah 350 tahun, itu patokannya hanya dari kedatangan Cornelis de Houtman tahun 1596. Itu dibantah oleh beberapa sejarawan. Bahkan kalau dihitung itu, Mas, ini kalau kita boleh fair, Belanda itu menguasai Indonesia, kalau dihitung itu nggak ada 40 tahun sebetulnya. Karena itu fakta sejarahnya ada itu tadi. Termasuk perlawanan-perlawanan tadi, seperti mungkin kita masih ingat perlawanan seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, Teguh Umar, Jutnyadi dan sebagainya. Itu kan sebetulnya sebagai apa? Simbol bentuk perlawanan atas dasar apa? Menjaga tanah air mereka seperti itu. Itu. Tapi itu masuk di kurun waktu 40 tahun itu. Itu masih sebelumnya itu. Sebelumnya. Ya, jadi tadi abad 16, 17, 18 itu fakta sejarah mengatakan banyak kerajaan-kerajaan masih berdiri kokoh dan pertempuran tadi. Ya. Jadi selama ini tuh ya kalau boleh saya katakan ya selama ini pembelajaran sejarah kita itu ya ada beberapa ya kekeliruan Lah iya. ya, cuman dijadiin mata pelajaran yang bisa. Sampai saat ini Mas Fakih pasti masih meyakini 350 tahun, bahkan mungkin dengan pedenya mengatakan kita dijajah Belanda 350 tahun. Padahal Oke. ya itu tadi, itu ini tadi Belanda, terus ada lagi Inggris. Kalau Inggris itu datang tahun berapa itu secara bukti sejarah itu saya kurang begitu paham, tetapi yang jelas pernah menduduki di Bengkulu itu mungkin kita masih ingat dengan tokoh namanya Raffles itu. Ya, Raffles yang ada di Bengkulu ya. Itu Inggris. Berarti nggak lama ya? Nggak lama. Nggak kededek dalam buku sejarah dan Ada, cuma tidak begitu lama. di pembelajarannya maksudnya. Ada sih, Ada. Yang jelas salah satu yang saya tahu ketika membahas tentang Raffles itu pernah ada sebuah perjanjian namanya Traktat Sumatera. Jadi gini, Mas. Belanda itu awalnya itu menguasai wilayah Temasik atau Singapura, sedangkan Bengkulu itu Inggris itu di Bengkulu. Nah, ini sekaligus pemirsa itu biar tahu ya perbedaan pola penjajahan Inggris dengan Belanda. Ini kita masih bahas penjajahan, mas, belum sampai merdeka. Jadi pola penjajahnya Belanda itu hanya fokus ngeruk kekayaan alam. Kalau Inggris beda, berdayakan sumber daya manusia. Nah, karena Belanda fokusnya itu tadi kekayaan alam, minat tukeran sama itu Inggris ya. Karena Inggris kan di Maluku, Bengkulu, Belanda di Singapura. Jadi minat tukeran melalui perjanjian Traktat Sumatera. Nah, Inggris pun juga berpikir dulu, ini walaupun yang sekarang namanya Singapura itu, walaupun itu mungkin hanya kampung nelayan, tapi Inggris itu pemikirannya sudah jangka panjang. Visioner lah. Iya. Ini meskipun hanya kampung nelayan, tapi kalau dikelola dengan baik, karena secara geografis itu potensinya sangat besar sekali. Nah, terbukti sekarang ini Singapura itu kan negara kecil nih. Iya. Kalau dibandingkan dengan wilayah kita itu Singapura itu sejajar dengan gabungan kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Brebes, kecil banget. Tapi kenapa paling maju di Asia Tenggara, bahkan di Asia nomor 4? Itu karena hanya mengandalkan posisi strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Nah, itu kita kalahnya di situ. Nah, makanya itu Inggris itu visioner. Makanya nggak usah heran kenapa SDM kita itu, ini bukan berarti kita merendahkan bangsa sini, kenapa masih kalah dengan sebut saja Singapura, Malaysia. Itu kembali lagi faktor penjajah. Kalau Inggris itu menjajahnya itu
SDM-nya itu SDM-nya betul-betul ditingkatkan. Bahkan yang jelas kalau kita dijajah Inggris, mungkin sekarang ini ya ini teman-teman semua ya kalau di sekolah mungkin ya pengantarnya pasti pakai bahasa Inggris karena negara jajahan Inggris itu setelah merdeka itu kan masuk ke persemakmuran Inggris. Contoh Singapura, Iya. Malaysia, Australia, Nigeria. Bahasanya pakai bahasa Inggris. Oh. Tapi kita termasuk juga bangga juga. Walaupun kita dijajah Belanda kan kita bahasa resminya bukan bahasa Belanda, bahasa Indonesia. Ini kebanggaan kita. Itu tepuk tangan ke semua Indonesia. Iya, bahasa sendiri. Nah, jadi itu adalah 4 bangsa Eropa. Kalau Jepang itu kan sudah pasca Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia Kedua ya. Nah, oke, ini berarti kita fase penjajahan. Nah, ini karena kita bicara tentang perkembangan, berarti kan kita bicara dinamikanya. Nah, tadi sudah disebutkan tadi ya, terjadi pertempuran perlawanan rakyat. Nah, perlawanan rakyat tadi, ya mungkin kalau secara fisik mungkin kita sering menang. Ya. Tetapi kenapa dalam sejarah itu dicatat kita itu bangsa yang kalah? Tadi yang saya katakan, kita itu mudah diadu domba sebetulnya. Oleh Provokasi lah. Iya dan sebagainya. Nah, jadi apa? Secara garis besar, perlawanan rakyat pada abad 19 itu apa? Secara garis besar itu kita selalu berada dalam pihak yang kalah. Kenapa? Atau kurang berhasil kalau bahasa saya. Karena apa? Perjuangan masih bersifat kedaerahan. Hanya mengandalkan harismatis tokoh. Contoh misalnya harismatis tokoh seorang Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Umar. Jadi tidak ada namanya konsep pergerakan secara modern. Baru ini mulai fase berikutnya, fase pergerakan nasional. Memasuki abad 20. Nah, karena waktu itu, jadi ini kalau kita bicara tentang pergerakan nasional, ini ada 2 faktor, Mas. Faktor internal dan eksternal. Nah, ini kita bicara faktor eksternal dulu, karena itu yang mempengaruhi internal. Faktor eksternalnya, nah, jadi dulu kan peradaban hampir didominasi oleh Barat. Barat itu mana saja? Belanda, Inggris, Prancis, termasuk Amerika. Sedangkan Timur itu kan dianggap seperti apa ya? Ya kalau orang Tegal mengatakan, lah bocah apalah istilahnya, kecil gitulah. Nah ternyata fakta sejarah membuktikan apa? Tahun 1905 Jepang itu menang perang melawan Rusia di Manchuria. Karena Jepang ini kan selama ini kan dianggap sebagai bangsa Timur, artinya tidak diperhitungkan. Tapi ternyata Jepang membuktikan tahun 1905 itu menang melawan Rusia di Manchuria, dan itu menjadi inspirasi bangsa-bangsa di Asia. Makanya mungkin kita pernah mendengar istilah begini, Mas. Jepang itu dianggap saudara tua kita. Karena itu dianggap menginspirasi. Asia ya. Iya, Asia. Jadi seluruh bangsa Asia itu melakukan pergerakan melawan sistem kolonial itu terinspirasi dari Jepang. Sebut saja di Filipina ada itu dipimpin George Rizal. Termasuk juga di India itu Mahatma Gandhi. Termasuk ya ini terlepas pro kontranya itu Mustafa Atatürk Kemar Pasha di Turki itu. Saya nggak akan bicara tentang Atatürk itu nanti. Kita bicara secara garis. Nah, termasuk Indonesia sendiri ya. Jadi itu akhirnya apa? Menjadi inspirasi. Itu faktor eksternal. Faktor internalnya, nah, jadi awal abad 20 itu Belanda melakukan suatu politik namanya politik etis. Politik etis itu begini, Belanda itu merasa tahu diri bahasanya gitu. Saya sudah beberapa lama itu menjajah negeri ini. Tapi kok orang-orangnya tak biarkan bodoh gitu. Dah, Belanda sebagai istilahnya kayak politik balas budi, ya sudah. Masyarakat pribumi tak beri kebebasan untuk mengenyam pendidikan. Tapi itu enggak semua, hanya golongan-golongan tertentu, ningrat itu. Oh, golongan ningrat ya. Golongan-golongan kelas menengah ke atas itu. Ternyata itu membawa dampak luar biasa. Karena apa? Mereka-mereka yang mengenyam pendidikan disekolahkan, itu memanfaatkan kesempatannya dengan apa? Mengadakan perkumpulan. Sehingga dengan berkembangnya waktu, sehingga muncul, kita masih ingat di pelajaran sekolah dulu, organisasi namanya Budi Utomo. 20 Mei 1908. Jadi Budi Utomo ini kenapa disebut sebagai hari lahirnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena Budi Utomo itu dianggap sebagai apa? Organisasi pergerakan pertama. Jadi sudah mulai muncul adanya konsep perjuangan secara modern, Mas. Gitu. Intelektual lah. Ya muncul aktor-aktor intelektual. Itu 20 Mei 1908 ya. Nah ini sekaligus juga supaya teman-teman yang lain ini juga tidak salah pemahaman ya.
Jadi Budi Utomo itu dianggap sebagai cikal bakal. Tapi kalau konsep awal berbangsa bernegara itu ketika Sumpah Pemuda. Nah, jadi ini kita bicara Budi Utomo dulu ya. Jadi setelah Budi Utomo yang diketahui oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo itu ya, kemudian berkembang lagi muncul beberapa organisasi-organisasi lain. Misalkan tahun 2012 ada Muhammadiyah. Oh iya, emang. Nah, termasuk juga Sarekat Dagang Islam yang kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam. Termasuk Nahdlatul Ulama tahun 26. Juga ada lagi Trikoro Dharma, Partai Nasional Indonesia, termasuk juga organisasi perkumpulan pemuda itu yang kita kenal Yong itu lah. Yong Yafa, Yong Selebes, Yong Ambon, Yong Islami Bed. Sehingga dan seiring perkembangan waktu tahun 1928, nah di sini mulai babak baru ya. Kalau tadi Budi Utomo kan cikal bakal. Makanya kalau secara garis besar itu kan proses berbangsa itu kan pertama masa penjajahan, terus kedua kebangkitan nasional. Ya ini fase yang ketiga yaitu apa? Sumpah Pemuda. Ya jadi Sumpah Pemuda itu ini semacam kayak ikrarnya Yong tadi. Ini supaya kita tahu ya. Mungkin di sini khususnya untuk adik-adik yang masih sekolah kan biasanya tiap 28 Oktober pasti disuruh upacara kan. Upacara hari apa? Sumpah Pemuda. Karena itu dianggap sebagai salah satu tonggak sejarah penting. Padahal kalau kita pengen tahu, kalau kita mau napak tilas Sumpah Pemuda sesungguhnya, Sumpah Pemuda Mas, itu awalnya itu dari apa? Sekumpulan anak-anak mahasiswa yang kuliah di Stovia, Jakarta, Batavia itu. Itu kumpul di kos, ya sambil ngopi, sambil ngeteh, ngobrol. Misalkan begini, kamu Sugondo Jawa Puspito atau dari Yong Yafa, gimana kondisi di Jawa? Oh, di Jawa sedang dalam masa kolonialisme Belanda. Kamu Yamin dari Yong Selebes atau mohon maaf, Andalas atau Sumatera. Oh, di Andalas juga sama. Kamu Maramis di Selebes atau Sulawesi. Oh, ternyata nasib kita sama. Ya udah, karena kita sama, yuk kita ikaran, kita adakan Kongres Pemuda II yang melahirkan ikrar yang kita kenal Sumpah Pemuda. Yaitu apa? Bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi Sumpah Pemuda itu adalah konsep awal kita hidup berbangsa dan bernegara. Kalau Budi Utomo tadi sebagai cikal bakal. Karena lingkupnya Budi Utomo itu cuma Jawa dan Madura saja. Tapi kalau Sumpah Pemuda kan sudah satu Indonesia yang terdiri dari beberapa Yong. Ya. Makanya Sumpah Pemuda itu kan kenapa tiap tahun wajib kita peringati? Karena itu adalah sebagai bagian daripada tonggak penting sejarah bangsa Indonesia. Berarti peran Belanda ini pada saat penjajahan pada akhirnya ada fase ya udah beberapa pribumi disekolahkan. Iya, itu udah etis. masa-masa akhir penjajahan apa? Ya sebenarnya secara politik masih dalam kolonialisme. Tetapi masyarakat pribumi diberi kesempatan untuk istilahnya mengenyam pendidikan, dan itu dimanfaatkan betul-betul oleh pelajar-pelajar tadi. Oke, itu tadi setelah Sumpah Pemuda. Terus kemudian berkembang lagi yaitu apa? Menjelang proklamasi. Nah, sebelum kita proklamasi, nah kita ini kan sebetulnya kan dulu ketika pertengahan abad 20 itu kan muncul Perang Dunia II. Iya. Nah, Perang Dunia II itu ini kita bicara dari segi global dulu nih. Nanti kemudian masuk ke internasional. Jadi secara global dulu di sekitar awal-awal tahun 40-an itu terjadi Perang Dunia II antara blok sekutu dan fasis. Sekutu itu ya Amerika, Inggris, Belanda, Prancis. Fasis itu Eropa, Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, jadi waktu Perang Dunia II tersebut itu dimenangkan oleh blok fasis. Cuma operasinya begini, kalau Jerman dengan Italia, Jerman itu kan yang dipimpin oleh Hitler, Italia oleh siapa itu? Benito Mussolini, benar ya? Masih ingat nih, luar biasa. Jepang oleh Kaisar Hirohito ya. Jadi Jerman dengan Italia itu melakukan operasinya itu di wilayah Eropa. Sementara Jepang itu di wilayah Asia. Nah, ini juga yang menjadi cikal bakal kenapa Jepang itu bisa sampai ke Indonesia. Di antaranya tadi ketika Perang Dunia II. Jadi di Belanda itu memang dibombardir oleh Jerman. Itu ya. Sehingga Belanda yang ada di Indonesia itu
menyerah kepada Jepang. Termasuk sebelumnya lagi tahun 41, tepatnya tanggal 7 Desember itu terjadi Perang Asia Timur Raya. Jadi Jepang itu menyerang pangkalan di Amerika namanya Pearl Harbor itu di Hawaii itu. Akhirnya intinya sekutu itu porak-poranda kalah. Kayak film Pearl Harbor. Pearl Harbor itu memang Iya. itu memang Bahas film itu kan. ya tahun 41 itu, Iya. 7 Desember, Perang Asia Timur Raya, Perang Pasifik ya. Sehingga itu tadi Belanda menyerah kepada Jepang ya per tanggal 8 Maret tahun 1942 melalui perjanjian namanya perjanjian Kalijati ya. Ini jangan keliru, nanti keliru Linggarjati. Kalijati ini ya. Jadi isi perjanjian Kalijati itu Jepang menyerah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia itu awalnya itu kayak membawa angin segar karena seolah-olah itu wah Membantulah. Jepang ini akan menyelamatkan Iya. bangsa kita dari belenggu penjajahan Belanda selama ini. Awalnya seperti itu. Nah, ketika Jepang datang ke Indonesia, nah ini kan beberapa tokoh-tokoh di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Itu ada responnya berbeda-beda. Kalau saya boleh bagi ini ada dua kelompok. Kelompok yang pro terhadap Jepang dan yang betul-betul tidak mau kerjasama dengan Jepang. Yang pro terhadap Jepang artinya mau bekerja sama diantaranya Soekarno, Hatta, ya, termasuk Ahmad Subarjo dan sebagainya. Tapi ada beberapa tokoh-tokoh yang nggak mau, pokoknya 100% harus dari gerakan kita. Itu diantaranya tokoh-tokoh yang seperti Tan Malaka, Syahrir. Jadi mereka tuh lebih memilih kalau istilah itu gerakan bawah tanah. Jadi underground ya. Tapi kalau Soekarno enggak. Kenapa kok Soekarno milih kerjasama dengan Jepang? Karena prinsip Soekarno gini, kalau saya baca di buku tentang Syahrir, Soekarno pernah mengatakan begini, jangankan Jepang, iblis dari neraka pun nggak masalah, asalkan tujuannya Indonesia merdeka. Itu Soekarno. Nah, ya jadi Jepang awal mulanya itu kehadirannya itu kayak membawa angin segar, kayak semacam seolah-olah itu dia itu akan menyelamatkan bangsa kita dari penjajahan, sehingga Jepang itu mengeluarkan sebuah propaganda yang mungkin kita masih ingat di pelajaran SD dulu. Iya, terkait dengan propaganda memang Jepang pintar dalam bermain media dan propaganda. Iklan-iklannya dulu seperti apa? Itu kayak poster-posternya. Poster-poster itu kayak gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Dan sampai kalau saya baca dalam memperingati hari-hari besar itu budaya Jepang sampai ke dalam Indonesia. Iya, termasuk juga warisan Jepang yang sampai sekarang ini masih diwarisi oleh kita. Saya yakin Mas Ahmad, Mas Fakir atau teman-teman yang lain di rumah pasti masih ada sistem itu kan, RT RW. Itu warisan Jepang, Mas. RT RW. Karena dulu itu modelnya tuh dibikin kayak semacam blok-blok kayak gitu. Itu sampai sekarang masih diwarisi, yaitu apa? Yaitu yang kita kenal ada sistem RT, sistem RW itu warisan Jepang. Termasuk ini kan beberapa teman-teman yang SMK atau yang dulunya ex-STM kan mungkin ada yang masih itu kan modul pendidikan karakter, biasanya di batalion yang cowok-cowok dibundul. Nah, itu juga warisan termasuk masih nostalgia jenak, Mas, waktu SD masih enggak sebelum pelajaran suruh baris sama gurunya. Oh iya. Warisan Jepang itu. Ya jadi TNI kita itu juga sistem militer kita juga warisan Jepang karena dulu itu kan waktu awal merdeka kan tentara kita kan namanya BKR. Badan Keamanan Rakyat itu kan embrionya dari peta pembela tanah air yang kemudian sekarang kita sebut TNI itu kan jadi warisan Jepang itu salah satunya itu ya tadi selain apa tuh sistem RT RW juga sistem militer itu. Kalau ABRI itu? Nah, ABRI itu kan setelah Orde Baru itu kan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu kan Bukannya ABRI dulu terus jadi TNI? Enggak, dulu TNI dulu itu kan ABRI setelah Orde Baru, Mas. Seperti itu. Ya jadi seperti itu salah. Jadi setiap penjajah ini kalau kita mau fair, mau objektif, setiap penjajah pasti punya warisan. Jepang tadi, Portugis juga punya warisan. Itu musik keroncong itu warisan warisan. Ya. Warisan Portugis. Iya kan, kalau kita kan keroncong itu kan di komposisi musik kan ada biola, ada cello kan. Portugis. Termasuk, nah sekarang hari apa? Jumat. Besok. Sabtu. Besoknya lagi. Minggu. Nah itu Minggu itu warisan Portugis. Kita nggak kenal Minggu. Ahad. Minggu itu dari istilah namanya Domingo yang artinya hari untuk kegiatan peribadatan agama, baik agama Nasrani. Dari kata kita tuh mengenalnya Ahad, cuma kan lebih familiar Minggu. Bahkan hari Minggu itu dijadikan hari libur. Nah, kadang-kadang muncul pertanyaan gini,
Ya udah Pak, kalau itu memang warisan Portugis, kenapa kita liburnya nggak hari Jumat saja Pak? Karena kita mayoritas Muslim ya. Sekarang saya tanya, Mas Abad mau nggak kalau hari Minggu suruh berangkat kerja? Ya udah ke mindset kayak gitu. Ya, jadi Kompleks banget ya. Bung, apa? Ini mah panjang bukan singkat, bro. Iya, malah jadi kompleks gitu loh. Nah, iya, Maksudnya berbagai hal dari yang global sampai bahas hari. Ternyata kita itu terbentuk dari serpihan-serpihan sejarah. iya, termasuk iya. Belanda juga punya warisan, yaitu infrastruktur kayak rel kereta api, Nah, pabrik-pabrik. iya. Itu juga. Lawang 100. Nah, termasuk ini, kadang-kadang selama ini, mohon maaf saja ya, kita selama ini belajar sejarah itu seolah tuh kayak diajar, misal kita bahas penjajahan itu kayak diajar membenci. Mas Fakih masih ingat, dalam misalkan kita belajar penjajah itu soalnya yang muncul itu penjojo itu kejam dan sebagainya gitu kan. Iya. Padahal kalau kita mau objektif, warisan mereka juga banyak. Mohon maaf, ini apa ini? Kalau nggak ada tanam paksa, kita nggak bisa nyurup ini, Mas, izin juga. Oke. Ini warisan tanam paksa, Mas. Dulu sebelum ada tanam paksa, petani kita nanamnya tuh Pak, padi, jagung, ketela. Itu nggak laku Nggak di pasaran kepikiran dunia. kopi ya? Tapi setelah tanam paksa kan masyarakat rakyat dipaksa untuk menanam. Tanamnya tanaman yang laku di pasaran dunia, kopi, termasuk gula itu. Gula juga dari Iya. Maksudnya itu apa? Hasil tanam paksa. Bahkan tahun 1870, Mas, Indonesia pernah mendapat sebutan sebagai Raja Gula karena saking banyak tebu dan gula. Malah sekarang, mohon maaf, pabrik gula banyak gulung tikar. Ini ironis sekali Jadi itu. pabrik gula juga kebanyakan bangunannya Belanda ya. Iya. Iya, memang warisan Belanda banyak kan. Yang di Tegal itu kan Nah, terus ini jalan Pantura ini. Iya, iya. Dulu kan itu sebutnya kan dulu kan kita ingat Jalan De Angeles. Nah, selama ini sekaligus biar semua teman-teman terbuka. Selama ini teman-teman kalau belajar tentang pembangunan jalan anyar sampai Panarakan atau De Angeles, pasti mindset yang muncul katanya De Angeles kejam. Saya kasihan sama De Angeles, Mas. Karena De Angeles itu seolah dikambing hitamkan dalam sejarah. Padahal aslinya itu anggaran sudah disediakan oleh Belanda. Tetapi kenapa rakyatnya menderita? Itu ya masalah klasik. Dikorupsi, Mas. Yang korupsi itu bukan orang Belanda, orang-orang kita, pejabat-pejabat lokal. Makanya korupsi itu bukan kekinian, sudah dari dulu itu memang korupsi itu sudah merajalela itu. Saya kasihan sama Dendes bener. Mohon maaf ini agak mengganggu Mas, agak emosi. Ini supaya teman-teman terbuka gitu loh. Selama ini teman-teman kalau belajar sejarah ngomongin penjajah soal itu penjajah kejam. Padahal kalau kita mau objektif, banyak warisan-warisan yang kita dapat. Kita di sini diskusi mencoba secara objektif. Oke, berarti tadi udah sampai ke Jepang. Jepang, ya. Nah, selanjutnya setelah penjajahan Jepang berakhir, apakah Indonesia masih dijajah lagi atau sudah merdeka dan kemerdekaannya jalannya seperti apa, Bung Pras? Oke, ini kan tadi sudah sampai Jepang ini kita mulai klimaksnya, puncaknya, karena kita kan di peringatan proklamasi. Cuma kita belum sampai situ karena mungkin keasikan kita ngobrol akhirnya sampai nyambung ke perspektif yang lain ya, Mas. Ya karena mungkin settingannya ini settingan santai jadi ya. Oke. Ya jadi tadi kedatangan Jepang ke Indonesia itu kan awalnya disambut baik ya. Nah, tapi ternyata di dunia global ternyata Jepang itu sebetulnya sudah semakin terdesak karena kan sekutu kan yang tadinya habis kalah perang itu kan mereka mencoba membalas lagi. Jadi di dunia secara global itu Jepang banyak sekali terjadi kekalahan perang seperti di Laut Coral di Australia, termasuk di mana lagi itu saya lupa, wilayah Amerika Selatan itu. Nah, jadi karena Jepang itu di luar kalah, makanya Pak, Jepang di Indonesia itu tadi kan Mas Ahmad tadi bilang Jepang itu ahlinya propaganda. Jadi Jepang itu bikin propaganda lagi. Itu membentuk namanya Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Terus Heiho dan juga Peta tadi, pembela tanah air. Jadi intinya secara keseluruhan Jepang itu seolah-olah gini, kayak memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Seperti itu. Karena sebetulnya Jepang itu kan, ini kalau saya boleh katakan, kalau tadi kayak Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris itu kan menjajah, kalau Jepang itu lebih tepatnya menduduki. Karena apa? Jepang itu hanya menginginkan tenaga orang Indonesia untuk kepentingan perang seperti itu. Karena memang Jepang sendiri itu sudah janji,
Ini gampangnya gini, kalau bahasa analogi gampang gini, aku butuh tenaga kamu, kompensasinya kamu tak kasih kemerdekaan, kayak gitu. Termasuk juga kerja paksa Romusa seperti itu ya. Nah, jadi Jepang itu memang sudah karena secara global itu sudah mulai terdesak karena sering kalah perang. Jadi di Indonesia tuh orang-orangnya mulai dikerahkan itu loh, dengan iming-iming janji kemerdekaan. Termasuk ada salah satu badan yang dibentuk Jepang namanya BPUPKI, atau kalau bahasa Jepangnya namanya Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang isinya apa? Di antaranya adalah perancang undang-undang dan juga menentukan dasar negara, yang kemudian sekarang ini dasar negara Pancasila. Nah, karena BPUPKI itu berisikan orang-orang campuran antara orang Indonesia dengan Jepang, maka apa? BPUPKI dibubarkan, diganti lagi dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu ketuanya Soekarno. Ya, jadi memang waktu itu Jepang yang waktu melalui Perdana Menteri Koiso, waktu itu memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Walaupun di Indonesia sendiri juga rakyat sudah mulai istilahnya itu melawan pada Jepang karena tindakan semena-mena sih kayak Romusa dan sebagainya, sehingga muncul perlawanan rakyat seperti perlawanan yang terjadi di Blitar itu oleh Supriyadi ya, yang kemudian hari pertemuannya itu diperingati sebagai Hari Peta, itu tanggal 14 Februari ya. Ini kan namanya 14 Februari Valentino Peta. Yes, kan saya kan begitu. Pembela tanah air. Iya, tahun 45 itu. Itu tandingan Valentine itu. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi Jepang itu mulai semena-mena memang waktu itu ya. Ini kalau saya diceritakan oleh mbah saya ya, almarhum mbah saya. Kalau yang mengalami peristiwa. Iya. Karena mbah saya waktu itu ya masih gadis sama Jepang. Jadi ceritanya gini, kata mbah saya itu orang Jepang atau orang Nippon dengan orang Belanda itu kejeman orang Nippon. Kalau orang Belanda itu kan mereka itu kan tadi ya ya fokus mengerukayan alam, tapi masih dalam sistem penjajahnya itu nggak seperti iya masih ada kemanusiaan. Kalau Jepang itu enggak, pokoknya Jepang itu ya saya nggak mau tahu misalkan panen harus 2 kali lipat dan sebagainya, sehingga muncul perlawanan rakyat. Itu ada perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, terus di Sukamana oleh Zainal Mustafa, dan tadi Supriyadi tahun 14 Februari. Dan juga tadi dengan adanya BPUPKI dan PPKI. Nah, selanjutnya juga kemudian tanggal berapa itu ya? Tanggal 14 Agustus ya, itu Soekarno, Hatta, dan satunya lagi siapa? Ahmad Subarjo itu diundang ke Dalab ya, menemui Perdana Menteri Koiso. Intinya itu Jepang menjanjikan hadiah kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, ternyata dalam waktu yang bersamaan, mungkin teman-teman masih ingat peristiwa bom atom itu. Jadi di Jepang itu selama 2 kali, 6 Agustus dan 9 Agustus, itu terjadi peristiwa bom atom. Tanggal 6 Agustus itu di Hiroshima dan tanggal 9 Agustus itu di Nagasaki. Dan itu berdampak apa? Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi selain Jepang itu di dunia internasional itu sering kalah perang, negaranya dibom atom. Sehingga tanggal 15 Agustus 45 Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, cuma selama ini tadi Mas Abad mengatakan Jepang ahli propaganda. Jadi di radio-radio Mas, itu yang diberitakan itu adalah kemenangan Jepang, padahal aslinya kalah. Cuma waktu itu ada satu orang, karena mungkin dia bisa dikatakan sosok yang mungkin kalau bahasa sekarang itu updatean gitu lah. Namanya Sultan Syahrir. Syahrir itu waktu itu muter radio, kebetulan radio dari luar itu. Syahrir kan juga bahasa Inggrisnya mahir. Ternyata pemberitaan sebutannya Jepang itu adalah sudah menyerah. Maka Syahrir setelah mendengar itu langsung menyimpulkan berarti sekarang kondisi Indonesia itu sedang kosong, atau istilah kita vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Nah, Syahrir yang waktu itu memang bisa dikatakan bisa mempropagandakan anak-anak muda, dia ngumulin para pemuda, ini kalau bahasa Jepang ini sudah kalah, ini sudah nyerah, berarti negara ini kosong. Ini saat yang tepat buat apa? Memproklamasikan kemerdekaan. Yuk kita desak Bung Karno supaya memproklamasikan. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa harus Bung Karno nih? Iya. Bung. Maksudnya kenapa Bung Karno tiba-tiba muncul?
Maksudnya gini, kenapa harus Bung Karno yang memproklamasikan? Karena yang tadi sempat kita obrolin sebelum kita podcast ini. Jadi kalau bicara secara intelektual itu sebenarnya banyak yang lebih intelek, maksudnya lebih smart dari Soekarno. Tapi Soekarno itu punya kelebihan satu, mampu mengikat hati rakyat Indonesia. Seperti itu. Istilahnya apa ya? Tuh karismatis, orator ulung, agitatif juga tuh Soekarno. Bahkan Syahrir pun mengatakan gini, 1000 orang Syahrir belum tentu bisa menyamai 1 orang Soekarno. Itu Syahrir, padahal yang Syahrir itu orang yang smart ya, yang makanya disebut sang proklamator ya. Iya, seperti itu. Jadi waktu itu apa? Para pemuda mendesak Soekarno supaya memproklamasikan, tapi kan Soekarno itu kan termasuk golongan tua yang pro terhadap Jepang, artinya mengikuti aparan Jepang. Jadi tanggal 16 Agustus itu golongan pemuda datang ke kediaman Soekarno ya. Intinya singkat cerita terjadi debat. Bung, ayo segera kita proklamasikan karena ini Jepang sudah menyerah. Bung Karno, dah nanti dulu. Ini bedanya anak muda dengan orang tua nih Mas. Kalau anak muda kan ngotot, pokoknya modelnya satset. Ini nggak ada konteks politik pilpres ya, satset kayak gitu ya. Satset pokoknya jebret ayo lah. Bung Karno kan orang tua. Disit sabar kan gitu. Kita ngikuti arahan Jepang. Oh, nggak bisa ya. Akhirnya singkat cerita malamnya Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Kenapa diculik Rengas Dengklok? Kayaknya kan menculik itu kan kesannya kayaknya kriminal kan. Maksudnya gini, supaya aman jangan ada pengaruh dari Jepang. Diculik. Ternyata di Jakarta itu nggak terjadi apa-apa, aman-aman saja. Akhirnya pas sahabat Soekarno Hatta namanya Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok. Siapa ini? Yang menculik Soekarno, inisiatif siapa ini yang menculik? Oh ternyata inisiatif pemuda, ada Soekarni, Wikana, Darwis. Di Jakarta nggak ada apa-apa, ayo pulang. Akhirnya Soekarno Hatta dibawa pulang ke Jakarta. Tapi waktu itu dibawa pulang ke rumah seorang berkebangsaan Jepang. Namanya Laksamana Maeda, ini orang Jepang, tapi simpati terhadap perjuangan Indonesia. Di rumah Laksamana Maeda, dah kita tentukan tes proklamasi. Setelah menentukan teks proklamasi, ini sudah jam berapa ini? Bareng Hatta ya? Iya. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo. Oh, ini sudah jam 12 lebih sekian. Udah, berarti kita proklamasikan nanti ya jam 10 itu tanggal 17 Agustus. Maka pada hari Jumat ya, 17 Agustus 45 tepat jam 10, barulah proklamasi dikumandangkan. Maka di situ secara resmi bahwa bangsa kita itu merdeka. Seperti itu. Ini kalau kita mau petik, seandainya pemuda-pemuda tidak agresif menyulik Soekarno, bahasa gampangannya is ngikuti wong tua. Mungkin kita merdekanya nggak 17 Agustus Mas, tapi 24 Agustus. Ya nanti kalau kita merdekanya 24 Agustus sampai saat ini mungkin kita akan mungkin kita akan dicap bahwa Indonesia merdeka hadiah dari Jepang. Tapi kan kenyataannya enggak, kita merdeka betul-betul hasil kerja keras daripada bangsa Indonesia. Ya. Jadi ini adalah sejarahnya. Walaupun kita ngobrolnya tadi panjang lebar, tapi ini sekilas tentang sejarah perjalanan dari abad-abad sebelumnya sampai puncaknya 17 Agustus. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Oh ya, tambah sedikit lagi ya. Ini tanggal 18 itu nanti kita libur ya, cuti ya. Nah, memang seharusnya Mas, liburnya itu memang 17 dan 18. Karena apa? 17 itu kan kita menyatakan sebagai bangsa Indonesia. 18-nya itu kita baru mendirikan negara Indonesia. Dengan menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden wakil dan juga UUD 45 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara. Makanya itu sudah seharusnya itu tanggal 18 itu libur. Nah, kan baru sekarang nih zaman Pak Prabowo ini. Ya, tadi seru banget ya sekilas kita bicarain tentang sejarah singkat dari penjajahan, singkat dan padat tapi rumit, kompleks ya, berisi ya. Dari penjajahan menuju ke kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan menurut Bung Pras nih, untuk mengisi kemerdekaan di era sekarang itu gimana sih buat generasi-generasi sekarang? Karena kan kalau didengar dari ceritanya Bung Pras nih, tadi juga saya banyak yang nggak tahu nih, jujur aja. Banyak yang detail-detail saya nggak tahu. Nah itu kita sebagai anak muda, sebagai generasi sekarang itu gimana sih caranya memaknai kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu sekarang? Oke, jadi
kita bicara tentang makna merdeka dulu ya. Jadi merdeka itu kan sebetulnya dari bahasa Sanskerta mahardika. Oh, mahal. Mahardika itu artinya itu sebetulnya sejahtera artinya. Cuma kalau dalam konteks merdeka ini, merdeka itu intinya artinya itu adalah bebas. Bebas dari tekanan, bebas daripada penindasan dan sebagainya. Nah, cuma kalau kita mau boleh katakan tentang makna kemerdekaan kita ya. Oke, secara politik kita memang sudah merdeka Mas sejak 17 Agustus 45. Tapi kalau misalkan kadang-kadang muncul pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Mungkin gitu ya Mas Ahmad. Ya kalau kita mau lihat realita yang ada, sejatinya kita betul-betul belum merdeka sebetulnya. Belum merdeka secara total. Buktinya masih banyak buktinya. Secara ekonomi, ya, kita ini kan belum merdeka penuh. Termasuk kalau kita mau melihat kondisi sekarang ini ya. Ini jujur aja ini saya lihat kondisi sekarang Mas. Ini saya agak sedikit khawatir tuh. Aduh aja harap cemas. Nah, ini mungkin kalau kita perhatikan di sosmed, nah ini kan kemarin banyak sekali tuh ada yang mengibarkan bendera apa itu yang One Piece. selain One Piece itu, kalau One Piece itu kan ibaratnya mohon maaf lah fiksi lah. Bagi saya itu sebenarnya mohon maaf ya tentang bendera One Piece menurut saya itu kan fiksi. Nggak usah terlalu itu bukan berarti saya meremehkan, artinya kan itu kan tokoh fiksi. Itu kan One Piece kan sebenarnya ekspresi itu Mas. Yang penting tidak melebihi bendera merah putih menurut saya. Masih ingat kan dengan waktu Gus Dur itu yang bintang kejora asalnya nggak sampai anggap saja itu umbul-umbulan kayak gitu. Saya kalau misalkan teman-teman ngibar bendera One Piece anggap itu bendera umbul-umbul saja. Kecuali waktu tahun 66 itu dilarang ngibarkan bendera PKI itu kan memang politis banget itu. Kalau One Piece menurut saya itu fiksi lah, tokoh fiksi itulah. Nah, itu saya agak khawatir gini Mas. Kemarin itu kan ada yang mengibar bendera yang Aceh, terus bintang kejora dan sebagainya. Artinya itu kemarin di sosmed itu saya ngeri itu ada istilahnya itu, dah saatnya Aceh merdeka sajalah. Bahkan ini yang baru-baru ini Kalimantan dan sebagainya. Ini saya jadi khawatir. Kenapa saya khawatir? Nggak ada salahnya kita belajar pengalaman dua negara besar di Eropa, Mas. Uni Soviet dengan Yugoslavia. Uni Soviet itu dulu negara besar, sektor utama Amerika. Uni Soviet itu dulu dikenal sebagai negara produksi senjata. Uni Soviet itu negara besar, pernah dipimpin tujuh kali pemimpin yang berbeda, mulai dari eranya Lenin, Stalin, Nikita Khrushchev, Brezhnev, Chernenko, terus Yuri Andropov, terakhirnya itu Mikhail Gorbachev, ini 7. Nah, selama 6 pemimpin tadi, mulai dari eranya Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Chernenko, Yuri Andropov, itu memang Uni Soviet, itu memang fokusnya itu pada senjata. Tapi Mikhail Gorbachev ini terlalu demokratis, mengeluarkan kebijakan namanya Glasnost dan Perestroika. Jadi intinya begini, silakan ada demokratisasi ekonomi. Bahkan silakan wilayah-wilayah di sekitar Soviet kalau memang sudah merasa mandiri, silakan kalau mau merdeka. Akhirnya apa? Ya sudah, milih merdeka sendiri-sendiri. Sehingga kita kenal negara-negara baru, ada Ukraina, Azerbaijan, Latvia, termasuk itu loh Mas, negara-negara Asia Tengah yang belakangnya Tantan itu. Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, ya, Uzbekistan dan sebagainya, Tantan itu. Termasuk induknya sendiri Rusia itu juga ikut memisahkan diri. Akhirnya Pak, Uni Soviet sudah bubar. Termasuk Yugoslavia itu sekarang juga sudah bubar, nggak ada lagi. Sekarang munculnya negara, ada Kroasia, ada Slovenia, Bosnia, terus ada lagi itu negara apalagi itu Kroasia itu. Nah ini gejala-gejala di Indonesia ini sudah kelihatan semua. Mulai dari pembangunan yang kurang merata, ditambah lagi selama ini kan pembangunan Indonesia memang kurang merata antara Indonesia dengan luar Jawa. Itu sering muncul itu Mas, kayak kecemburuan sosial. Dari Jawa sama luar Jawa. Iya. Kesenjangan termasuk Papua itulah ini. Oh, iya. Tahu emas Freeport itu kan? Itu emas Freeport itu terbesar kedua di dunia setelah Afrika Selatan. Tapi lihat orang-orang Papua yang asli. Di Afrika juga sama kan kayak Papua juga. Iya seperti itu ya. Nah, makanya ini kalau saya katakan ini kita tuh ya kalau boleh jujur ya belum sepenuhnya merdeka, walaupun kenyataannya sudah 80 tahun kita merdeka secara politik seperti itu. Ini makanya kalau misalkan saya boleh ya pinjam dengan istilah Bung Karno. Ini kalau dulu Bung Karno pernah mengeluarkan namanya ajaran namanya Trisakti. Ini kalau benar-benar kita terapkan di Indonesia sekarang, saya yakin Indonesia merdeka 100%. Apa tuh Trisakti? Berdaulat secara politik,
berdikari di bidang ekonomi, berdikari ya tuh berdiri di atas kaki sendiri, dan berkepribadian sesuai dengan budaya bangsa. Tapi itu tinggal kenangan saja, paling jadi nama kampus Trisakti. Tapi ajarannya itu ada negara, salah satu negara yang menerapkan ajaran Trisakti. Kuba, negaranya itu Fidel Castro. Itu sampai sekarang itu Bung Karno. ajaran Trisakti itu dipakai di sana itu. Itu ajarannya proklamator kita Bung Karno. Malah tapi dipakai di sana. Ya? Masih diamalkan sekarang oleh rakyat Kuba yang pemimpinnya terkenal sangat berani melawan Amerika itu Fidel Castro almarhum. Tapi kalau saya beberapa baca buku ya, buku tentang revolusi pemikiran Soekarno itu, Soekarno sebelum menjadi presiden atau memerdekakan itu tidak sepakat dengan demokrasi liberalis. Ya, kan demokrasi kan pada akhirnya demokrasi liberalis terpimpin. Ya, kemudian ada Pancasila sampai sekarang Pancasila. Nah, menurut Pak Pras, demokrasi di negara kita ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah liberalis atau Pancasila atau memang ya pada akhirnya ya tadi demokrasi kita menghambat bahwasannya kita lihat pada kenyataannya belum merdeka. Pertanyaan ringan tapi seru ini. Ya jadi ini tadi menyikapi tentang Soekarno ya. Iya. Ini jadi gini, kembali lagi ke gini. Jadi Bung Karno dengan Bung Hatta itu memang dua sosok yang background pendidikannya beda. Kalau Bung Karno itu background pendidikannya itu memang sejak dulu itu di dalam negeri itu. Beda dengan Soekarno dan Syahrir itu memang pendidikannya di Belanda. Jadi sebetulnya kalau dikatakan yang lebih demokratis mana itu ya memang Hatta. Karena kalau prinsipnya Soekarno itu kan memang gini, prinsip itu kan lebih menekankan pada gotong royong kayak gitu. Itu Soekarno. Bahkan Soekarno sendiri waktu awal merdeka itu contohnya sistem partai. Itu dulu itu mau menerapkan sistem monopartai, Mas. Dengan PNI sebagai alat perjuangan. Ini kalau diterapkan sampai sekarang, kayak Korea Utara itu kan cuma satu partai komunis. Itu dulu Bung Karno mau menerapkan itu, tapi melalui desakan rakyat Indonesia akhirnya melalui maklumat 3 November 45 akhirnya masyarakat itu diberikan kebebasan mendirikan partai seperti itu. Jadi memang Soekarno sendiri itu memang backgroundnya itu beda dengan Hatta yang dapat pendidikan dari Barat. Ya memang kalau tadi Mas Ahmad mengatakan Soekarno kurang setuju dengan demokrasi, memang itu tadi dari background pendidikannya juga dan background karakter dan ada kulturnya, adatnya juga. Terus tadi menyikapi tentang perkembangan demokrasi ya. Ini juga di perkuliahan kewarganegaraan juga ada bab khusus tentang demokrasi. Ini kaitannya dengan perkembangan demokrasi ya. Jadi perkembangan demokrasi di Indonesia ini secara garis besar itu pernah berganti 4 kali. Pertama sistem demokrasi liberal. Jadi awal merdeka itu masih kita demokrasinya cenderung liberal. Ya bukan cenderung lagi, memang liberal. Bahkan dulu pemilu pertama tahun 55 itu kan bisa dikatakan pemilu paling demokratis. Kenapa paling demokratis? Itu pesertanya itu ada 100 partai itu. Cuma yang lolos ke parlemen itu sekitar 51 partai atau berapa itu? 27 partai, mohon maaf ya, 27 partai itu. Itu kan karena Dulu itu betul-betul sangat demokratis sekali dan juga yang dijual itu adalah ideologi. Kalau sekarang serangan Fajar si menang siapa? Oh iya, dulu ideologi ya. Termasuk ini kita menyikapi tadi demokrasi liberal. Ini angkatan tahun 50-an. Ini bisa dikatakan adalah angkatan emas Indonesia. Kenapa saya katakan angkatan emas? Jadi dulu sisi kenegarawanannya itu muncul sekali, Mas. Contoh kasus gini. Yang namanya di parlemen antara Masyumi dengan PKI itu kan benar-benar keras. Masyumi itu banyakan yang partai Islam kan? Yang Islam kan. Iya. Itu antara Nasir dengan Aidit. Iya, Nasir. Di parlemen bentrok. Pokoknya di parlemen itu pokoknya keras lah. Tapi di luar parlemen, Mas, ayo ngopi di situ Mas, tak bayari aku, nanti besok gantian kamu yang bayari. Jadi di dalam keras tapi di luar konco gitu Mas. Iya, berarti memang menjunjung tinggi intelektual dan etika ya bro? Iya, negaranya muncul. Termasuk ada lagi kasus dulu, salah satu tokoh Masyumi namanya Prawoto Mangkusasmito, itu kan ceritanya dia ngontrak. Pokoknya rumahnya nggak layak banget lah itu, anaknya banyak. Nah waktu itu dari tokoh NU namanya Wahid Hasyim itu bapaknya Gus Dur, sama satunya lagi siapa itu
yang dari Partai Katolik IJ Kasimo atau siapa itu. Caranya gini, Mas, yuk kita patungan, yuk kita belikan rumah buat Prawito. Nah, waktu itu Prawito tanya, Mas, kenapa jenengan kok mau patungan buat beli rumah saya? Padahal kan saya itu kan sering kali berseberangan dengan jenengan. Jawabannya itu apa? Kalau nggak ada panjenengan, siapa lagi akan mengkritik NU? Jawabannya, ya jadi alasannya gampang, alasannya ya maknanya tajam banget. Kalau nggak ada jenengan, nanti siapa lagi akan mengkritik NU? Saya juga butuh orang-orang mengkritik kami. Kalau sekarang mungkin kayak gitu ya musuhan selawas, anti kritik baper. Itu dulu. Luar biasa ya dulu ya, kayaknya Iya. apa semua itu ada idealismenya, ada pro dan kontra tapi tetap koncoan. Tetap koncoan. Termasuk mungkin Mas Ahmad masih ingat Buya Hamka. Iya. Iya, Bu Ilham. Buya Hamka itu kalau Buya Hamka itu kan seorang ulama, bahkan dipenjara oleh Soekarno. Tapi beliau nggak ada dendam apa, malahannya Bung Karno juga berwasiat nanti kalau saya meninggal saya pengen dimandikan sama Buya Hamka. Buya Hamka pun bersedia memandikan, mensolati juga. Bahkan ketika ditanya gimana perasaan Anda di penjara, jawabannya ada hikmahnya, saya di penjara saya bisa fokus nulis dan sebagainya. Itu kan jarang-jarang banget lah sekarang ada petinggi seperti itu. Kira-kira apa nih yang membuat ya mohon maaf petinggi-petinggi pejabat-pejabat sekarang tuh mengalami kemerosotan? Itu menurut saya kemerosotan sih dari Iya. idealisme dari itu. Menurut Bung Pras bisa nggak ngasih pendapat tentang itu? Oke, ini tak lanjutin Terpengaruh apa yang nih? tentang yang demokrasi tadi ya. Ini tadi demokrasi liberal. Nah, kemudian tahun 59 setelah dekret Presiden 5 Juli 59 itu masuki demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin itu, ini saya melanjutkan tadi yang pertanyaan Mas Ahmad ya. Jadi demokrasi terpimpin ini karena Bung Karno itu waktu itu memang kurang suka dengan eksistensi partai waktu itu. Jadi dulu ada usaha pengen menguburkan peran partai. Dibubarkan lah ya. Iya, walaupun kenyataan. Waktu itu kan ada beberapa partai yang dibubarkan secara sepihak. Contohnya Masyumi dan PSI itu secara bersamaan tanggal 17 Agustus 60 dibubarkan. Jadi pada waktu masa demokrasi terpimpin itu memang ada 3 partai besar yang masih bercokol, yaitu PNI, NU, dan PKI. Makanya 3 partai ini diasumsikan menjadi Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalis itu kan asumsinya mewakili PNI, agama mewakili NU, dan komunis diwakili oleh PKI. Seperti itu. Jadi demokrasi terpimpin bisa dikatakan itu masa-masa kediktatoran Soekarno itu. Nah, ini memang ini sekaligus gini, rata-rata anak-anak masyarakat kita itu kalau bicara pemimpin diktator pasti tertuju siapa? Soeharto. Soekarno juga sama sebetulnya di masa ini. Mohon maaf saja, sediktator-diktatornya Soeharto nggak pernah beliau mendaulat sebagai presiden seumur hidup. Bung Karno pernah tahun 63 itu ada tetapnya presiden mendaulat sebagai presiden seumur hidup. Jadi Soekarno juga diktator. Ya tapi bagaimanapun juga tetap kita tidak bisa pungkiri 2 pemimpin itu walaupun diktator tapi kan pemimpin paling hebat semua itu, baik Soekarno maupun Soeharto. Cuma bedanya kalau Soekarno itu orientasinya politik, kalau Pak Harto itu lebih ke ekonomi seperti itu. Itu tadi demokrasi terpimpin, kemudian puncaknya ada G30S, kemudian demokrasi terpimpin akhirnya jatuh, naiklah Orde Baru dengan demokrasi Pancasila. Nah, berarti pasca G30S PKI ya. Iya. Itu kalau Orde Baru mengklaimnya sebagai demokrasi Pancasila. Nah, kalau sekarang ini reformasi itu kalau saya itu mengatakan itu agak ngambang, Mas. Agak ngambang sebenarnya. Berarti bukan sepenuhnya Pancasila ya. Bahkan Ini bisa dikatakan liberalis nggak sih? Nah, justru itu kalau saya mengatakan tadi waktu sempat kita ngobrol santai ya. Teorinya kita mengatakan demokrasi Pancasila tapi prakteknya liberalis. Ini saya tidak mengatakan yang benar yang mana, tapi sebenarnya yang mendekati kebenaran justru malah waktu zaman Orde Baru. Karena dulu zaman Orde Baru itu masyarakat itu apa? Misalkan dalam pemilu itu milihnya cukup partai saja. Nanti yang menentukan siapa jadi kepala daerah itu nanti dari parlemen, maksudnya dari DPR, gitu. Termasuk presiden. Itu kan sesuai dengan nilai sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seperti itu. Walaupun prakteknya itu memang masyarakat diarahkan kon pada milik Golkar KB seperti itu. Itu kekeliruannya di situ saja waktu itu. Tapi secara prinsip itu justru yang mendekati prinsip Pancasila, Mas, memang waktu Orde Baru. Cuma itu tadi paling-paling karena masyarakat supaya diarahkan itu tadi mendukung pemerintah, termasuk juga dengan adanya gebrakan
P4 dan sebagainya. Itu kan untuk supaya apa? Melanggengkan kekuasaan. Nah, pasca reformasi ini malah kalau boleh saya katakan prakteknya banyak liberal, Mas. Contohnya pemilu kemarin kita milih anggota legislatif, milih langsung kan. Itu sebetulnya kan praktek-praktek liberal, termasuk pertarungan kepala pilkada. Tidak jarang itu yang tanding sesungguhnya itu adalah orang-orang yang mendukung di belakangnya. Atau bahasa gampangnya gini, kita karena pemirsa kita juga tidak jarang orang yang awam, kadang-kadang kan simpatkan sini nih, Mas. Prakteknya tuh sebetulnya Apa ya namanya? Klientelisme apa ya? Apa itu ya pokoknya Iya. artinya Politik uang. iya yang pas ini. Itu kan sebenarnya tidak jarang. Padahal kalau kita misalkan mau kembali ke sistem lama dengan demokrasi yang tidak langsung, itu secara ekonomi kita bisa memangkas kira-kira ya 1 atau 2 triliun kan lumayan. Demokrasi itu tuh memang mahal, memang boleh jujur. Oke, di segmen terakhir ini kita langsung aja ya sesi tanya jawab karena di podcast ini spesial ada audiens dalam memperingati dan merefleksikan kemerdekaan yang ke-80 Indonesia. Nah, teman-teman ya di sini adakah yang mau bertanya? Silakan. Oke, maju, silakan maju. Geser Bung Pras. Oke. Ya. Iya, duduk aja. Duduk aja. Silakan. Perkenalkan dulu namanya siapa, asal sekolahnya dari mana, kemudian pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Yahya, asal sekolah dari SMKN di Kota Tegal. Pertanyaannya, apa peran generasi muda dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia di era digital ini? Oke, terima kasih pertanyaan Mas Harun ya, ini pertanyaan kritis dari anak muda ya. Ya memang kalau kita bicara anak muda ya bisa dikatakan ini adalah sebagai tulang punggungnya dalam eksistensi bangsa ya Mas Bro. Kalau dalam konteks mahasiswa itu kan namanya agent of change. Jadi maju mundurnya suatu bangsa memang ditentukan oleh generasi pemuda ya. Generasi emas. Generasi katanya. emas ya. Ya memang kenapa anak muda? Anak muda kan kelebihannya banyak Mas. Dia lebih idealis. Secara fisik masih kuat, sat-sat ibaratnya kayak gitulah. Terus juga masih fresh dan lain-lain. Itu mudah. Bahkan bisa dikatakan, ada yang mengatakan begini, untuk menghancurkan suatu bangsa itu tidak harus menggunakan dengan ya perlengkapan militer, senjata dan sebagainya. Cukup rusaklah generasi mudanya. Artinya di sini generasi muda itu memiliki peran sangat penting, Mas. Kalau saya boleh pinjam statement Bung Karno pernah mengatakan begini, berilah aku 100 orang tua, maka akan kuguncangkan Semeru. Tapi berilah aku 10 pemuda, dengannya akan kuubah dunia. Bayangkan saja, 100 orang tua itu cukup mengguncang Semeru, tapi 10 pemuda itu mampu mengubah dunia. Perhatikan perbandingannya kan sangat besar sekali antara generasi muda dengan orang tua. Yang mengenai tentang bagaimana perannya, yang jelas anak muda sekarang dengan dulu nggak bisa disamakan. Mungkin kalau kita bicara generasi muda konteksnya awal merdeka, itu ya mungkin masih identik dengan menjaga kemerdekaan itu dengan angkat senjata. Minimal kalau Mas Harun katakanlah hidup antara tahun 45 sampai 49 berangkat sekolah, minimal sekolah 3 wani bambu runcing. Karena untuk persiapan menghadapi itu sih, karena kan setelah kita proklamasikan kita kan masih upaya mempertahankan kemerdekaan. Beda lagi dengan generasi setelahnya di Orde Lama, Orde Baru termasuk sekarang ini. Yang jelas kondisi anak muda sekarang dengan dulu itu nggak bisa disamakan. Kalau anak muda sekarang Mas, itu kelebihannya ya terlepas ada stigma penilaian negatif ya. Tapi kelebihannya banyak anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu satu lebih adaptif pada teknologi. Generasi Mas Harun dengan generasi saya, Mas Fakih dengan Mas Ahmad beda kondisinya. Anak muda sekarang dalam hal teknologi lebih melek seperti itu. Lahir juga udah ada teknologi. Lahir juga ada teknologi. Bahkan saya misalkan ya Mas, kalau ngasih tugas mahasiswa, pernah itu, walaupun tidak masuk dalam rangkaian tugas, tapi inisiatif mereka tuh dibikin konten. Waktu itu saya ngasih tugas pengabdian masyarakat, itu ke salah satu daerah di Solo Jadi. Padahal kan bagi saya kan tugasnya cukup sosialisasi saja. Tapi mereka karena inisiatif, bikin konten, katanya apa? Nggak apa-apa, karena ini saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat. Itu kelebihan anak-anak generasi Mas Harun seperti itu, Mas. Ya, jadi perannya itu tadi, manfaatkan sebaik mungkin tentang apa? Penguasaan teknologi seperti itu.
Jadi ini untuk teman-teman semua, ya namanya kita bicara menjaga kemerdekaan bela negara, nggak mesti identik dengan perang angkat senjata. Apalagi sekarang ini kalau bela negara kok identiknya baris berbaris, ya, hadap kanan, hadap kiri dan sebagainya. Padahal bicara bela negara nggak sebatas itu. Teman-teman semua di sini punya potensi apa? Kembangkan. Itu kan bisa modal untuk apa? Mengisi kemerdekaan atau menunjang adanya pembangunan seperti itu. Makanya kan di setiap sekolah atau di kampus kan ada namanya ekstrakurikuler. Itu kan sifatnya untuk apa? Mengembangkan potensi. Karena banyak mas, anak kuliahnya jurusannya apa? Dia ternyata dia ikut suatu UKM, katakan sebut saja UKM fotografi. Ternyata dari potensi tersebut ternyata apa? Setelah lulus dia berkarir dalam bidang fotografi. Itu kan berarti apa? Mengembangkan potensi kayak gitu kan? Soft skill, mas. Meningkatkan soft skill seperti itu perannya. Ya, jadi terdapat beberapa peran anak muda dalam era digitalisasi, termasuk juga apa? Yang tidak kalah pentingnya lagi, peran pemuda itu harus apa? Tingkatkan literasi. Ya. Literasi ya. Karena Indonesia itu mohon maaf saja, itu tingkat literasi itu rendah di dunia. Tingkat kemauan membaca. Ini seringkali itu jadi kasus ya mas pada, mohon maaf ya mas kita ya. Kadang-kadang itu mereka kalau bicara tentang literasi, mereka itu seolah itu gini, saya itu membaca buku yang sesuai dengan bidang saya, mohon maaf. Saya anak DKV, mesti baca bukunya tentang seputar DKV. Saya anak teknik informatika, saya anak akuntansi, dan sebagainya. Tapi kayaknya jarang yang namanya mau membaca buku tentang pemikiran. Ya, ini tokoh idola Mas Fakih, contohnya Tan Malaka, atau pemikiran Syahrir. Itu jarang seperti itu. Ya. Itu jadi peran generasi muda di situ, Mas. Yang jelas, sekali lagi, anak muda itu sekarang itu kelebihannya itu banyak, diantaranya adalah kaitannya dengan tanggap terhadap teknologi seperti itu. Termasuk juga peran yang lain itu ya menjadi seperti agen pembaharuan, menjadi agen kontrol sosial. Nah, kontrol sosial penting. Karena begini, maksudnya kontrol sosial itu begini, misalkan begini, ketika dalam suatu kondisi dinamika bangsa kita, ketika misalkan pemerintahan ada semacam kekeliruan atau apa, itu kan menjadi apa? Peran generasi muda untuk apa? Mengkritisi seperti itu. Mungkin Mas Harun pernah baca atau mungkin tahu berita tentang gerakan 66, gerakan 98. Itu kan lahir dari anak-anak muda. Kenapa muncul seperti itu? Berarti ada yang keliru, menyimpang. Maka itulah tugas daripada generasi muda. Tadi kan sudah juga sempat saya singgung ketika peristiwa Rengas Dengklok. Itu kan berawal dari apa? Sikap agresif daripada anak muda. Karena anak muda tadi punya kelebihan itu tadi, satset dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau digitalisasi ini pasti kaitannya dengan teknologi ya bro. Teknologi. Nah, teknologi kalau kita lihat di Indonesia itu ya, kalau kita lihat generasi sekarang banyak kan malah memanfaatkannya sebagai konsumenitas ya. Artinya kita sebenarnya udah merdeka dari teknologi belum sih? Maksudnya mungkin di digitalisasi ini seperti apa Pak Pras? Oke, kalau boleh saya katakan kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, kita ini kan bisa dikatakan lebih cenderung konsumen gitu. Bahkan saya melihat itu banyak sekali anak-anak muda kita itu dalam hal teknologi itu ya lebih pada jadi penikmat. Contohnya misalkan memanfaatkan sosmed dan sebagainya itu, tapi untuk yang sifatnya produktif itu masih kurang. Dan justru di sini tantangannya anak muda sekarang. Jadi dengan pemanfaatan teknologi tadi seperti sosmed dan sebagainya itu dimanfaatkan dengan dimaksimalkan sebaik mungkin. Contohnya misalkan kecil saja contohnya. Misalkan Mas Harun pernah punya akun TikTok, kalau saya nggak punya TikTok jujur saja. Kan itu TikTok bisa dimanfaatkan buat itu sosialisasi. Contohnya misalkan kayak dulu kemarin waktu pandemi itu kan banyak sekali TikTok muncul yang kayak misalkan cara menghadapi pandemi ada cuci tangan dan sebagainya. Itu hal kayak gitu kan bermanfaat untuk masyarakat Mas seperti itu. Termasuk juga membuat konten-konten lah. Ini konten ini juga konten sangat bermanfaat untuk masyarakat ini. Sesuai namanya apa kontennya Mas? Edukasi ya. Ini kan artinya konten ini kan dibuat supaya apa? Dimanfaatkan untuk publik supaya mereka itu bisa belajar sesuai dengan namanya edukasi. Ya man, bukan berarti saya sombong atau apa ya. Mas Fakih saja dari tadi satu kali apa namanya podcast ini kan dari hal yang tidak jadi tahu kan? Iya. Nah, ini bermanfaat. Iya. Ini kan juga manfaat sekali. Jadi jangan cuma istilahnya mohon maaf buka YouTube cuma nggak nonton film, dengerin musik atau apa ya.
Tapi kalau bisa kita menjadi apa namanya lawannya konsumtif apa produktif itu ya. Produktif yang sifatnya itu bermanfaat untuk masyarakat. Saya yakinlah dalam teknologi Mas Harun lebih pintar dari saya lah. Misalkan Mas Harun katakanlah suka merekam-rekam apa itu dibikin konten, misalkan konten tentang tempat-tempat angker di Kabupaten Tegal misalkan ya. Misalkan tempat angker di mana ini dulunya dari zaman Belanda, itu kan juga akhirnya secara tidak langsung kita belajar sejarah. Oh, jebule ke tempat angker kemudian Umay Landa misalkan kayak gitu. Atau apalah misalkan konten kuliner ya, itu kan malah membantu UMKM. Ini istri saya juga sekarang lagi suka bikin konten itu walaupun ya masih di FB Pro itu tentang kuliner. Nah, jadi iya, jadi kuliner-kuliner itu yang misalkan kayak kuliner di tempat mana yang itu jadi viral kayak gitu ya. Ya sekedar membantu lah. Itu kan bermanfaat itu. Iya. Jadi gini Mas Harun, dan teman-teman di sini, literasi juga sangat penting tadi disampaikan Bung Pras ya. Nah, literasi yang kuat memberikan karakter pada kita juga berdampak ya. Terus tadi menyinggung TikTok ya. Ini terkait dengan medsos ya. Medsos ini kan berkembang sangat pesat ya. Apalagi sekarang eranya era sebenarnya yang kita bikin rusak salah satunya ya buzzer ya. Buzzer yang propaganda dan lain sebagainya ya, pro kontra. Tapi gini, teman-teman perlu ketahui ya, kalau teman-teman lihat TikTok itu kan banyak konten yang bermanfaat, produktif, tapi banyak juga yang negatif. Jadi teman-teman pintar memfilter. Ya ini juga salah satunya adanya peran pemerintah ya. Jadi China sendiri teman-teman, kalau kita lihat penggunaan TikTok itu berbeda dengan TikTok yang di luar China. Di China, TikTok itu nggak diperbolehkan di generasi Mas Harun. Makanya bikin aplikasi yang serupa namanya Douyin kalau nggak salah. Nah aplikasinya ini benar-benar difilter pemerintah dan bisa digunakan di momen-momen tertentu dengan durasi jam tertentu. Dan bagusnya lagi apa? Bagusnya lagi adalah konten-konten yang ada itu seputar edukasi pembelajaran semua. Nah, di China udah sampai situ perkembangan teknologi digitalisasinya. Tapi sampai ke Indonesia, TikTok itu bebas. Bahkan sekarang TikTok Shop ya, teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman juga harus paham ini ya. Sejauh mana pemanfaatkan teknologi yang menciptakannya. Dari Cina kegunaannya apa sampai keluar bagaimana. Karena apa? Dengan tahu literasi ini teman-teman jadi nanti tahu, oh ya, penggunaan medsos seharusnya seperti ini. Bukan dibuat seperti apa ya namanya ya. Ya ujaran kebencian, kemudian ya tadi kayak Bung Pras dah, produktif ya. Mengembangkan potensi diri dan lain sebagainya. Menjawab ya Mas Harun ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Harun, silakan. Terima kasih Mas Harun, silakan ya. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Langsung. Ya silakan. Silakan. Ayo durasi. Ayo. Oh ya itu silakan. Nah langsung. Ya, oke, perkenalkan nama, asal sekolah, kemudian pertanyaannya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Ini Faustina, asal sekolah SMK Muhammadiyah Kramat. Pertanyaannya, apa saja isu-isu penting yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan di era kemerdekaan ini? Oke. Silakan Bung Pras. Oke, ini pertanyaan yang sangat berbobot juga karena berkaitan dengan isu ya. Kalau bicara tentang isu ya banyak sekali ya. Tapi di sini saya coba bahas yang sifatnya urgent ya. Di antara isu-isunya banyak sekali. Di antaranya adalah isu-isu berkaitan dengan tentang eksistensi anak muda. Tadi menyambung daripada tadi Mas Harun ya. Jadi memang generasi yang tadi saya katakan ya, tantangan kita salah satu cara untuk melumpuhkan suatu bangsa itu kan diantaranya adalah apa? Dengan dirusaknya generasi muda. Nah ini sebetulnya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi generasi muda, tantangannya diantaranya adalah mengenai tentang isu apa? Narkoba. Nah, ini isu narkoba jangan dianggap sebelah mata. Ini narkoba ini menjadi isu yang sangat penting sekali nih. Apalagi fakta juga di masyarakat bahwa Indonesia itu
berdasarkan data itu saya lupa ya. Pokoknya Indonesia itu masuk 3 besar sebagai negara apa? Negara pengedar narkoba terbesar di dunia itu. Jadi itu isu narkoba itu penting sekali Mbak, isu narkoba ya. Ya karena memang sasaran narkoba itu kan jelas sasarannya pada apa? Anak-anak muda. Selain narkoba juga ada lagi yaitu kaitannya dengan itu tadi apa namanya pemanfaatan teknologi ya. Jadi berkaitan dengan banyaknya situs-situs, mohon maaf, pornografi, porno aksi yang terjadi di negara kita. Apalagi kemarin kalau saya lihat di sosmed itu ngeri sekali berita itu. Mohon maaf saja itu banyak sekali terjadi kekerasan seksual. Itu kan sebetulnya diawali dari apa? Menonton dulu kayak gitu. Termasuk ada lagi kasus ya, misalkan kemarin itu yang kakak beradik itu ya, apa di kamar berdua dan sebagainya ternyata sampai hamil seperti itu ya. Itu kan sebetulnya kan berawal dari apa? Akses itu tadi, Mbak. Akses apa namanya masuknya ya berawal dari suka nonton dulu seperti itu ya. Makanya itu kan menjadi tantangan yang sangat perlu kita apa namanya istilahnya atasi seperti itulah ya. Termasuk judol. Ya, judol termasuk juga pinjol dan sebagainya. Itu adalah isu-isu yang menurut saya itu memang yang sangat perlu kita perhatikan. Termasuk juga isu yang lain adalah tentang gaya hidup anak muda berkaitan dengan hedonisme. Tahu hedonisme nggak Mbak? Hedonisme itu hedon itu gaya yang apa ya? Pokoknya gaya yang wow gitu loh, bermewah-mewah. Makanya gini Mas, ini kalau saya katakan sama mahasiswa ya, sebetulnya tantangan mahasiswa kalau kita bicara tentang ancaman, mohon maaf, radikalisme dengan ancaman bahaya laten komunis, itu memang bahaya, tapi terlalu jauh kita ngomongin tentang bahaya laten komunis ataupun radikalis. Sebetulnya ancaman nyata itu gaya hidup hedon. Karena kalau sudah gaya hidup hedon, sudah artinya tuh dia tuh nggak peduli dengan yang ada di sekitar. Pokoknya urip pengen ya senang-senang tok, bukan pandugeman, dan sebagainya kayak gitu. Termasuk juga munculnya itu apa namanya gaya sosialisme dan juga lain-lain. Itu kan sebetulnya berawal dari apa? Gaya hidup yang hedonisme. Itu berkaitan dengan isu yang kaitannya dengan apa namanya generasi muda. Isu yang lain banyak sekali, pelanggaran HAM. HAM itu juga sampai sekarang di Indonesia masih belum selesai buat HAM ya. Mungkin Mas Ahmad masih ingat dengan nama-nama kayak, termasuk Mas Fakih masih ingat dengan kayak Munir, Salim Kancil, Wiji Tukul, Marsina. Itu belum selesai tuh sampai sekarang itu. Itu isu HAM itu sampai sekarang di Indonesia, mohon maaf saja itu masih apa ya, masih terbengkalai, belum beres seperti itu. Dan juga isu-isu yang lain ya, misalkan saja ya tadi esensi anak muda sudah, tentang pelanggaran HAM sudah. Ya termasuk isu-isu yang lain ya berkaitan dengan ya hal-hal yang mengancam pada integritas kita. Termasuk banyaknya apa namanya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri, mungkin bahasa apa namanya tadi? Mbak Rara mungkin pernah mendengar nama seperti GAM, OPM, RMS ya. Itu kan gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Itu juga perlu diperhatikan, ini jangan main-main sebetulnya ini. Iya, perpecahan. Tadi sudah saya contohkan negara sebesar Soviet saja bisa bubar seperti itu ya. Makanya diperlukan adanya pembangunan yang berkeadilan seperti itu ya. Ya memang sebetulnya jujur saja Mas, kalau jadi presiden Indonesia itu memang nggak mudah sebetulnya. Oh gitu. Bener, jadi presiden Indonesia itu nggak mudah karena wilayahnya itu luas lebih dari 17.000 pulau dengan karakter berbeda-beda ya. Makanya dibutuhkan pemimpin Indonesia itu ya yang kuat dan berintegritas kayak gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang ini ya jujur saja nonton berita mumet dewek saya lihat kasus-kasus termasuk kasus korupsi itu juga tadi lupa itu yang paling apa tidak kalah penting itu heboh itu korupsi itu sekarang itu korupsi jadi budaya seperti itu. Dari dulu kan? Dari dulu. Tapi dari keseluruhan itu ya kalau menurut saya yang paling penting untuk generasi saat ini adalah karakter dan etika. Nah, itu. Nah, sehingga generasi muda ini bisa menjaga kewajaran dan kewarasan di publik ya. Kewajaran kewarasan. Iya, maksudnya sewajarnya saja dan tetap waras. Artinya apa? Teknologi tadi udah disinggung dan lain sebagainya ya. Kita lihat televisi sekarang bagaimana menampilkan berita tentang ya bisa diibarat pro kontra sampai baku hantam, hukum, etika, karakter. Makanya generasi muda sekarang ya di tengah banyak akses informasi yang masuk, teman-teman harus punya prinsip ya, yaitu karakter dan etika seperti itu. Cukup Mbak Rara menjawab? Oke, tepuk tangan teman-teman.
silakan duduk. Silakan dulu. Oke, terakhir siapa? Silakan. Ayo maju, maju. Mas. Ya, Sini Mas. Ya, silakan. Silakan, betul. Ya. Perkenalkan nama sama. perkenalkan nama, sekolah, dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Said Abdillah, asal sekolah dari SMK Al-Hikmah 1 Sirampok, Brebes. Sirampok. Sirampok. Ini sebelumnya mohon izin bertanya. Iya. Di zaman media sosial dan banyaknya budaya luar yang masuk ini, apa sih tantangan terbesar bangsa Indonesia untuk menjaga semangat kemerdekaan, terutama di generasi muda? Intinya bagaimana apa intinya? Menjaga Semangat. Di generasi muda. Jadi Kamu udah merasa hopeless gitu Ya, tapi hopeless wajar sih, karena memang faktanya banyak apa ya? Banyak masalah yang terus-terus nggak selesai-selesai. Ya. Nah, jadi di generasi sekarang gempuran luar sampai akulturasi budaya dan lain sebagainya. Kira-kira tadi apa? Supaya semangat. gimana? Oke. Jadi gini ya Mas ya. Jadi ini kalau saya kalau bicara kayak gini kan akhirnya kan saya lihat perspektif sejarah, karena sejarah itu kan cerminan kita ya. Jadi ya tadi saya singgung di awal ya, kita kan sejatinya adalah bangsa yang besar ya. Bangsa yang besar ya, karena kita salah satu bangsa memiliki peradaban yang tua. Termasuk ini kenyataan yang lain adalah secara demografi kita ini adalah bangsa terbesar keempat dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan kita Indonesia secara demografi. Berarti kalau kita secara demografi besar itu kan menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar dari segi kuantitas ya demografi. Itu menjadi modal utama ya. Nah, yang pasti kalau saya itu nyikapnya begini, selama ini kenapa kok pembelajaran sejarah itu kok cenderungnya membosankan? Karena selama ini jujur saja Mas apa namanya tadi? Mas Dimas, kalau selama ini belajar sejarah itu kan cenderungnya suruh hafalan gitu kan. Nah, padahal sebetulnya belajar sejarah itu bukan sekedar hafalan peristiwa, tanggal, bulan, tahunnya kapan dan sebagainya. Tapi sejarah itu adalah lebih pada apa? Bagaimana kita memetik pelajaran daripada itu tadi, peristiwa-peristiwa tadi. Oke, kalau saya katakan seperti ini ya. Dulu ketika tadi proses-proses sebelum kita merdeka sudah saya jelaskan. Kalau dulu itu bisa seperti itu, kenapa kita itu tidak? Itu yang jadi model seperti kalau saya. Saya selama ini menjaga, ketika misalnya kita mengatakan, mohon maaf saja tadi, apa istilahnya hopeless atau hopeless itu kan intinya pesimis ya gitu kan. Kalau saya tetap optimisnya itu apa? Kita melihat kenyataan-kenyataan masa lalu. Jadi belajar sejarah itu nggak sekedar kita itu kayak nostalgia masa lalu, kayak sekedar cuma apalan, tapi apa? Kita bisa mempetik nilai-nilai yang ada, termasuk kita yang awalnya itu adalah terjajah secara dijajah secara kolonialisme, secara fisik, kenapa bisa merdeka? Itu kan tidak lain karena apa? Adanya semangat daripada generasi muda seperti itu. Itu kalau yang saya tanamkan, biar semangat itu kayak gitu Mas. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa kan seperti itu. Termasuk lagi terlepas daripada permasalahan-permasalahan yang ada, kita tetap optimis saja bahwa kita itu sejatinya adalah bangsa yang sangat besar seperti itu. Karena setiap bangsa itu juga punya permasalahan juga Mas. Nggak cuma Indonesia. Tetangga kita Malaysia juga sekarang ini lagi bergejolak, itu sampai demo Perdana Menteri disuruh turun, siapa itu namanya? Malaysia. Sampai Perdana Menteri siapa sekarang itu? Mahathir apa? Bukan Mahathir, bukan. Oh, siapa sih? Mahathir itu kan ya yang sekarang di Malaysia. Iya, termasuk di Myanmar dan sebagainya. Jadi setiap bangsa itu punya permasalahan itu pasti ada Mas. Tapi apa? Kita tetap optimis bahwa kita itu adalah bangsa yang tetap berdaulat kayak gitu. Dan juga banyak sekali kenyataan yang artinya membuat kita itu tidak berhenti untuk mencintai Indonesia. Indonesia itu negara yang sangat kaya, keanekaragaman budaya yang sangat melimpah ruah, kekayaan alam yang melimpah ruah. Banyak juga yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, di Indonesia itu ada seperti itu. Ya termasuk yang membuat saya itu bangga menjadi orang Indonesia ya, karena itu tadi artinya leluhur saya itu orangnya hebat-hebat kayak gitu. Itu menjadi modal bagi saya itu supaya apa? Tidak berhenti untuk namanya mencintai negeri ini. Kalau saya boleh pinjam statement Presiden ketiga B.J. Habibie, ini saya bicara Pak Habibie nih. Pak Habibie kalau cuma orientasinya cuma mikir, mohon maaf saja, mikiri kekayaan pribadi dan sebagainya, mendingan hidup di Jerman. Tapi ngapain beliau mau pulang ke Indonesia? Bahkan waktu itu mau ditunjuk jadi menteri dan sebagainya. Karena apa? Adanya rasa cinta tanah air.
Bahkan Pak Habibie mengatakan begini, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Bayangkan saja hujan batu kayak apa Mas rasanya. Yo larang nemen gitu. Tapi Pak Habibie mengatakan demikian. Makanya seringkali saya katakan kepada para mahasiswa, kunci utama dari semangat nasionalisme itu adalah rasa cinta. Karena kalau sudah ada cinta, pasti akan ada kesetiaan. Ini dalam konteks cinta, mohon maaf, Mas, kamu udah punya pacar belum? Terus kapan? Atau untuk teman-teman yang lain, misalkan yang udah punya pacar nih, katakanlah walaupun pacarnya punya kekurangan apa, kalau sudah ada rasa cinta, kan ya nggak apa-apa, kan aku sudah cinta sama kamu. Termasuk dalam konteks negara kita, walaupun kenyataannya ya negara kita, mohon maaf, korupsinya dan sebagainya. Tapi kalau memang dari dulu Bokati sudah mengatakan cinta, ya sudah. Kalau sudah ada cinta, nanti dengan sendirinya akan muncul adanya kesetiaan. Makanya modal utama nasionalisme itu adalah cinta tanah air, seperti itu. Kayak iklan rokok ya, setia itu nikmat. Setia itu nikmat ya. Iya, ambil contoh Pak Habibie itu. Pak Habibie itu padahal di Jerman itu sudah makmur, sudah sejahtera, tapi apa? Beliau karena adanya rasa cinta mau kembali ke tanah air. Waktu itu menjadi Menristek dan sebagainya. Walaupun kenyataannya IPTN-nya akhirnya pesawat N250-nya gagal ya Mas, tapi kan walaupun itu semua terjadi kan, tapi beliau tetap masih ada cinta dengan tanah air. Walaupun di Jerman itu ya sosok Pak Habibie itu tahu sendiri, itu sangat dihormati. Oke. Bro Fakih, ada tambahan? Paling menambah ini pertanyaan nambahan nih. Intinya butuh... tiap supaya ini kayak Mas itu butuh penyemas supaya cinta terhadap tanah air ya. Hopeless banget. Kenapa, aku mau nanya, kenapa kamu ngerasa hopeless? Maksudnya, kenapa kamu butuh disemangatin? Kan di Indonesia ini kan banyak ikutnya, kan luar negeri banyak yang masuk kayak gayanya Ya. Oh. kan generasi mudanya kan lebih apal malah lagu pop daripada secara pahlawan atau apa. Berarti ini melihat fenomena yang ada, Mas. Oh, berarti kamu melihat hopeless. fenomena Iya, fenomena yang ada, banyak generasi muda yang justru mengikuti tren luar dibandingkan sejarah kita. Tadi udah dijawab Pak Pras sebenarnya, bahwa sejarah kita memang dalam penyampaian masih banyak PR ya. Banyak kan konvensional dan tidak memaknai tadi ya. Lebih ke cenderung hafalan. Hafalan ya. Mau nambahin aja sih. Jadi buat teman-teman nih semua di luar negeri itu, mereka yang membuat Instagram, bikin YouTube, bikin TikTok, itu mereka itu udah sadar kalau itu tuh semua hanya alat untuk jualan, hanya alat untuk ya menunjukkan hal-hal yang tidak, sebenarnya itu bukan fakta gitu loh. Kayak contohnya yang adik-adik lihat sekarang di media sosial, dulu tuh banyak yang flexing, tahu flexing kan? Nunjukin kekayaan dan lain sebagainya, itu semua fantasi adik-adik. Jadi propaganda yang orang-orang luar negeri itu bikin di YouTube itu hanya buat seneng-seneng. Nah, tujuannya apa? Ya salah satunya mereka itu sebenarnya pengen negara lain ya mengkonsumsi itu menggunakan media sosial itu, ya tujuannya biar rusak generasinya. Karena kalau udah rusak tadi gimana, ya udah negaranya hancur kan, anak mudanya yang diserang. Jadi adik-adik semua tuh harus tahu fungsinya media sosial, fungsinya itu semuanya itu kalau dari orang luar negeri itu tujuannya ya ada hal yang sebenarnya tujuannya itu merusak sih sebenarnya. Kalau pemerintah Indonesia tuh nggak bisa ngefilter atau bikin sebuah regulasi atau aturan. Kalau di negara lain, contohnya tadi yang dijelaskan sama Mas Ahmad itu, di Cina aja TikTok ada 2 gitu loh. Maksudnya ada yang TikTok untuk luar negeri khusus yang isinya random banget, dan ada yang buat negara Cinanya sendiri, karena nggak mau generasi mudanya itu hancur karena media yang dia buat sendiri, akhirnya dipisahin itu regulasinya. Nah, di Indonesia pemerintahnya belum sampai situ. Jadi saya harap yang di sini dan teman pintar juga yang nonton itu bisa memahami lebih jauh, lebih bijak lagi, lebih memfilter lagi gimana sih menanggapi hal-hal yang ada di media sosial gitu loh. Nggak semuanya bisa kita
masukin ke dalam Konsumsi otak lah. gitu ya. Iya. Itu sih kalau dari aku. Oke, menjawab Mas. Semoga langsung semangat ya bisa di sini ya. Dan biar nambah semangat, kita harus ngopi dulu ya, Bro. Ngopi. Habis 2 gelas. Habis 2 gelas karena Ini karena saking obrolannya asik. Asik ya. nah, justru apa ya? Tadi Pak Pres bilang ya kita bangun circle nongkrong-nongkrong yang positif sambil ngopi, akhirnya nemuin ide-ide bagus ya Pak. Iya. Malah kalau saya ini kayak nggak kerasa lagi podcast, rasanya lagi ngopi. Lagi ngobrol ya. Lagi ngobrol aja. Oke, terima kasih Mas Dimas, silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan materi kita menyambut HUT RI yang ke-80. Semoga para audiens yang ada di sini semua mendapatkan pencerahan, tadi semangat untuk menghadapi Indonesia yang sebenarnya butuh generasi yang benar-benar bisa bikin Indonesia itu jadi bangkit ya. Karena 80 tahun nih kita secara politis ya Bung Pres. Secara politis dianggap merdeka tapi rakyatnya ya seperti itu. Saya kalau ngomong panjang ya itu soal realita ya. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Dari Bung Pres. Oh ya, dari Bung Pres. Kata terakhir untuk menyemangati closing generasi statement. muda. Oke, untuk teman-teman semua ya, dari refleksi 80 tahun kita merdeka, kita masih banyak PR ya. Yang jelas dari peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, dari saya sendiri masih berharap Indonesia itu menjadi negara yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian sesuai dengan budaya bangsa. Karena 3 pondasi tersebut itu merupakan pondasi yang mana itu kalau betul-betul kita terapkan, kita menjadi negara yang Indonesia yang merdeka seutuhnya ya. Bukan hanya merdeka secara politis semata. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi ya, untuk para generasi muda ya, estafet kepemimpinan selanjutnya ada di tangan kalian ya. Maka kalian isikanlah kemerdekaan ini dengan sesuatu hal yang sesuai dengan potensi kalian ya. Jadi merdeka itu intinya itu adalah apa? Kita menuju sebagai bangsa yang sejahtera ya. Karena merdeka sendiri itu kan artinya kan kita bebas daripada penindasan, bebas daripada keterpurukan ya. Maka di sini PR kita bukan lagi berperang melawan penjajah, tapi kita berperang melawan kebodohan, berperang melawan kemiskinan, dan yang tidak kalah pentingnya lagi kita berperang melawan korupsi. Oke, Merdeka! karena ini ya, merdeka. Oke, terima kasih Pak Pras. Sekian dari podcast Edukasi Now. Teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat dan berikan like, subscribe, serta komentar barangkali mau merequest narasumber selanjutnya. Kita mau bahas apa nih, tema-tema yang menarik, atau teman-teman butuh literasi apa, mendatangkan narasumber apa, silahkan komentar. Dan itu saja ya bro. Ya. Oke. Podcast Edukasi Now, pintar itu penting.